hati-hati kalau motokopi. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Nama Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Di episode kali ini kita akan membahas film lokal lagi Yoi. yang cukup banyak meraup penghargaan. Piala Citra tahun 2022. 2022. Karena film 2021. Iya. Oh, Cukup banyak dia dapat penghargaan, mungkin di 7 lebih ya dia. Buat Iya. si Citra doang. Iya. Judulnya adalah Fotokopier. atau penyalin Penyalin cahaya, cahaya kalau bahasa versi Indonesianya Indonesianya. tuh di Netflix deh. Mas Tusik kalau boleh tahu premis filmnya apa sih? Premis film ini tuh tentang tokoh utama kita namanya Suryani. Suryani. Dipanggilnya Sur ini adalah anak yang join UKM teater dia. Basic Yoi. tuh UKM teater lah. Iya, Dia masuk ke teater di kampusnya. Terus kampusnya menang lomba. Mereka melakukan perayaan. Hah? Dan ketika perayaan itu rupanya disitulah kehidupannya berubah. Betul sekali. Karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bentuk pelecehan seksual terhadap Iya. dirinya. Iya. Karena hal itu membuat dia kehilangan beasiswanya, hidupnya mulai rusak dan Diusir segala. keluarga. Wah, diusir keluarga. Kacau itu Iya. pokoknya. Parah lah. Beneran dari malam itu berubah kehidupannya. Berubah, benar-benar Iya. berubah 180 derajat Iya. dan dia berusaha untuk mencari keadilan terhadap dirinya sendiri. Betul. Gitu. Di film ini kita menemani Sur untuk mencari keadilan untuk dirinya. Oke. Begitu. Kalau case-nya S-nya gue baca aja ya. dibaca nggak ngapalin, Tahu. nggak niat syuting. Nggak siap-siap dia. Tahu nggak proper. Fingerprint gue gak bisa. Nah, sorry. Nah, Ada masalah lu. Masalah teknis. Masalah teknis. udah baca masalah. maaf. Jadi ada Cika Kurniawan, dia jadi tukang fotokopi, si Iya. Amin. Terus ada Senina Sinamon, The Fine One ini, Suryani. Oke. Suryani. Terus ada Jerome Kurnia, Tarik. Terus Golio Parengkuan jadi Rama. Lutesa jadi Farah. Terus ada Adipati Dolken. Penting gak penting sih dia sebenarnya karakternya, memang cuman ada Adipati Dolken di sini. Iya. Terus Mahal ada tuh kayaknya ini, ada Mamang Medok, ada Yayan Ruhian. Ruhian. Yang Yayan. Jadi kayak banyak aktor senior lah di sini. Iya, aktor betul. lama gitu. Case-nya mahal lah. Case Tapi mahal. ada satu hal. Apa tuh? Harusnya biasanya sebelum kita bahas premis dan case, kita 3 kata buat film ini. Oh iya, belum Betul. kita. Siapa dulu nih? Mau mulai dari siapa? Mas Kibos, boleh Mas Kibos. Mas Kibos dulu lah. Gua 2 kata aja deh hari ini. 2 kata doang. 2 kata aja. Berat Tim di base ini. Berat nih. Iya. Gua Zero Trust. Hilang lah pertanyaan itu ya. Mantap. Lu lah abis ini. Kalau gua pilih-pilih temen. Pilih teman. Pilih-pilih bener. teman. Jangan Pilih sembarangan milih teman. Kalau gue 3 kata buat film ini ya. Hah? 3 kata buat film ini tuh kalau gue belajar berat bersama. Belajar berat bersama. Iya. Berat banget ini 3 Yang kata nih. berat sih. Karena- Berat sih. Karena literally berat. emang filmnya berat banget. Berat banget Iya. dan unsettling. Wah, sangat tidak nyaman sih. banyak gak nyaman ya Banyak filmnya. yang nyaman Bener banget, banget. sumpah. Filmnya banyak gak nyaman ya. Oh iya berat. Berat kan filmnya kan. Emang kalau dari segi visual gimana? Dari segi visual dia menurut gue Ya. si sutradara kan Regas. Iya. Regas ini menurut gue cukup berhasil untuk membuat penonton tidak nyaman dari segi visual. Oke. Seperti pemilihan warna. Jadi ketika gue yakin color gradingnya dipilih untuk terasa lebih bleak, lebih Filter ganteng. filter ganteng. Ijo sih. Hijau-hijauan gitu. Hijau Filter sih. ganteng. Apa namanya? Disposable. Disposable. Jadi filter ganteng. Filter ganteng. Tapi Menggunakan menggunakan nyaman sih kalau ngeliat orang story pakai disposable. Iya. nah Pasti biasa self spoken ganteng. Iya. Unsettlingnya sama. ini tuh unsettling dari hampir semuanya tuh terasa gelap kalau lu sadari. Oh iya. Bahkan ketika di scene-scene yang outdoor yang harusnya cerah gitu loh, tapi lu tetap ngerasa warnanya agak mati, Oh iya. tidak vibrant, tidak cerah. Ngerti gak sih? Mirip sama ini ya kalau Gotham gitu. Mirip banget sama film Batman. Kayak pas sama party kan di rumahnya Rama juga udah agak sorean gitu. Iya. Iya. Apa ya? Itu dari segi warna, terus dari segi pengambilan gambar, gua sebenarnya tidak menemukan yang sangat amat penggambaran beratnya. Tapi ada satu yang menurut gua oke banget. Oke. Shoot yang ketika si surnya tuh
close up dia lagi bikin klarifikasi. Itu tuh Oh, di gue berasa banget bahwa berat sekali menjadi Suryani. Gitu. Iya. Itu kalau dari segi visual, dari pengambilan gambar, warna, terus juga komposisinya Iya. mantep lah Regas ini untuk pemilihan itu. Pun actingnya juga, Waduh, acting mah. terutama yang tadi ya, buh. kayak itu beneran kayak lu nggak punya power, lu ya udah cuman bahkan lu nggak didukung sama keluarga lu sendiri. Keluarga yang belum punya cuma sekian teman lu aja. Iya. Itu kayak wah, itu bagus banget. Di actingnya. actingnya, iya. Tapi benar. menurut lu nih bos, kalau misalkan tadi kan gue secara visual merasa itu berat, tapi apakah dari segi audio menurut lu juga berat? Mendukung untuk mendukung, Iya. sangat mendukung. Jadi kayak dari visualnya sudah seperti itu, audionya pun mendukung. Kalau kita bahas satu-satu ya, dari scoring. Scoringnya nih dia pemilihan musiknya tuh bukan musik, background itu cenderung yang suaranya tuh depresif kesannya. Jadi kayak memang untuk menebalkan kondisinya si Sur ini gitu. Iya. Jadi si scoring ini dibuat mirip-mirip kayak formulanya bikin film-film horor kalau kalian sadar. Oh, thriller sih. Thriller horor Thriller ya sih. benar-benar Mencekam mirip ya. mencekam. Jadi si sound engineer-nya itu berusaha menebalkan emosi dari audio tuh di bagian scoring kayak gitu. Untuk sound effect ya kita paling bisa ngerasa pas mereka lagi pentas atau apa itu berasa kayak wah megah lah Iya. apa segala macam dan segala macam. Tapi yang paling menarik menurut gua dialog di sini. Ini dari segi dialog. Kalau kalian sadar ini film tuningan ngobrol ya, itu kayak tuningan podcast, bukan tuningan film. Jadi kayak yang apa namanya? Menarik. Emang secara vokal tuh dibuat lebih kuat. Oh, oke. Karena kalau kalian sadar juga Ditekannya ke dialog ya. iya, kalau kalian sadar sesimpel ini suaranya Sur pas ngobrol sama nyokap sama bokapnya beda. Itu langsung notice. Itu Oh, iya. itu bener-bener kayak Gue nontonnya di TV, gue nggak pakai headset gue. gue pakai headset waktu itu. Nggak detail. Pakai ini gue. Oh iya. Iya. Itu gue pas ngobrol scene awal baru yang dia mau pergi nih, mau pergi Pamit, party. Mau pergi party izin. Kan awalnya nggak izin sama nyokapnya Boleh. pas ada bokapnya itu benar-benar sound langsung turun tek semuanya Oh iya, sedetail itu. sedetail itu. Wah, gokil. Itu menurut gue yang perlu sangat diapresiasi yaitu dari segi dialog dan bahkan yang scene lu yang tadi omongin pas klarifikasi. Iya. Itu bergetarnya suaranya Sur. Iya. Itu sangat berasa. Itu benar-benar kayak oh ini dari segi acting dan mastering audio sih perlu sangat diapresiasi lebih sih. Getarnya kayak habis makan minyak-minyak ya. Kayak Lain. Nggak rar ya. Jangan dong, nggak ada yang nonton nanti. Jadi emang getarnya tuh ngegambarin Kondisi emosinya. kondisi emosi dan ketidakpunyaan powernya itu loh, Betul. ngelawan sistem yang besar banget. Nah, kalau misalkan ngomongin visual dan berat ya, menurut gua film ini tuh buat gua unsettlingnya itu sama kayak lu nonton Uncut Gems. Uncut Gems. Cuma Uncut Gems-nya Adam Sandler. Iya. Itu tuh sama-sama beratnya nontonnya. Cuma bedanya adalah Kasusnya. kalau kasusnya kalau Uncut Gems tuh basically ngomongin soal judi dan hutang. Iya. Kalau ini ngomongin soal menjadi korban pelecehan seksual. Iya. Yang mana kalau judi dan hutang itu sesuatu yang bisa benar-benar lu hindarkan dari awal. Iya. Tapi kalau menjadi korban kekerasan seksual gue yakin nggak ada orang di dunia yang mau. Karena kan gini, kalau judi dan hutang cenderung pelaku. Iya, bukan korban. Iya, artinya opsi itu loh. Opsi. Iya. Orang tuh milih untuk Untuk melakukan kesana. itu. Iya. Sedangkan menjadi korban korban kekerasan seksual itu tuh anjing nggak ada yang mau. Bahkan di film ini pun dijebak. Iya, Dan apalagi itu. Makanya tadi gua ngomong zero trust itu gara-gara scene yang kita tahu ternyata si Amin ini ngejual fotonya si Sur juga gitu. Oh, Bahkan iya. yang kita tahu mereka tuh temen dari kecil gitu, SD. Temen SD. Gila bener-bener kayak ya lu sedekat apapun sama orang gitu. Kayaknya Itu ada baiknya. nginep pas dari rumah juga nginepnya lumayan beberapa hari gitu dulu di
di tempat Di fotokopi fotokopian itu. tempat fotokopian itu dan Iya. itulah ironinya di film ini bahkan sampai keluar filmnya juga. Iya, itu Ya. Itu yang sangat disayangkan menurut gue bener-bener kecewa lagi. kecewa. Part itu tuh. Setelah kan sempet rame ya. Ini kita meskipun sudah kelewat lama. Ini kan 2025. Pas itu tuh kan keluar 21. 2021 rilisnya kan. 2021. Nah, itu tuh setahu gua dikasih ordering 2022 dan 2023 kalau nggak salah. Si itunya keluar apa beritanya Iya. bahwa salah satu penulis naskahnya, co-writernya melakukan pelecehan seksual Itu sangat ironi sih di di film ini. tahun 2016. Oh, kejadian Jadi lama. Kejadian lama. Iya. Cuma akhirnya si korbannya tuh speak up lah Oke. gitu dan Buat para korban juga jangan takut buat speak up. pelakunya tuh namanya Henricus Pria. Henricus Pria, ya Si benar. co-writernya ya. Itu co-writer dari film ini, dari film Fotokopier yang sampai saat ini dia masih aktif. Iya, masih aktif Masih setelah gue aktif, belum mendapatkan ganjaran apapun. Ya. Jadi kayak secara jangka panjang ya. Mungkin jangka pendek sudah, cuma jangka panjang menyedihkannya belum. Itu. Berat ya. itu yang Berat ngebuat banget ini film. yang Berat ngebuat banget. sangat berat film ini adalah itu gue sangat suka cara pengambilan gambar, cara dia ngambil audio, script writingnya, hampir semua aspek di film ini tuh sempurna gitu. Iya. Tapi sayangnya itu ternyata begitu ditelusuri lebih lanjut ya krunya sendiri, co-writernya bahkan penulis Yang bikin nulis naskahnya loh. skripnya gitu. Ini skrip gila banget juga. Bagus. Tapi ternyata begitu gitu. Orang dalamnya sendiri ya. Tapi ngomongin begitu banyak kaguman kita akan film ini. Buat lu scene favorit lo apa? Scene favorit. Gua suka banget scene yang terakhir tuh. Bukan terakhir banget sih, sebelum terakhir. Sama yang dia fogging. Iya. Itu dia keluar dari Grand Mac. terus membukam, terus sampai ngambil HP. Ngambil tongsis gitu ya. Ngambil, ya sebelumnya kan dia kan Iya. kayak berdansa sambil berpuisi gitu. Iya. Terus habis itu hari itu menurut gua scene itu kuat banget, kayak ngasih tahu seberapa depresinya korban, seberapa powerfulnya pelakunya, dan terus powerlessnya seberapa korban. powerlessnya korban, kayak mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gitu. gila banget, semua disekap. Terus backsoundnya juga itu kan suara fogging ya, mengubur, Menanam. menanam. Satu lagi apa? Mengubur, menanam. Lupa. Menguras, Menguras, menanam. Menguras, mengubur, menanam. Itu kan exactly yang sedang dilakukan Rama saat itu. Iya. Berusaha menghilangkan barang bukti. Barang bukti itu benar-benar kayak apa ya? Itu scene favorit gue karena bagus, tapi gue paling nggak suka secara perasaan gue dibuat saat itu. Iya. Gitu. Yang dibuat untuk tidak nyaman kan. Dibuat untuk tidak nyaman. Dan gue menjadikan itu scene favorit gara-gara dia sangat berhasil membuat itu gitu. Iya. Bener-bener ngangkat si powerless dan powerfulnya tadi ya. Kalau lu tuh sih? Kalau gua scene favorit gue sih udah jelas ya. Tadi gue juga udah sebut soal ketika dia memberi klarifikasi sih. Si Sur bikin klarifikasi itu powerful banget scene-nya. Dia berhasil ngasih lihat geternya betapa dia tidak terimanya. Harus bikin video klarifikasi. Nggak terima dan nggak berdaya sih itu. Iya, tapi dia terpaksa harus bikin karena ada dorongan dari orang tua, dari lawyernya Rama, dari kampus juga dari namanya nggak mau kecoret gitu kan. Yang dimana harusnya pihak kampus tuh harusnya ngeberesin, mediasi, iya. Harusnya jadi penengah. Bahkan yang nyepuin aja orang yang etiknya. Iya, itu gila itu. Gila banget. Itu gila. Itu jadi betapa seorang korban itu dihadapkan sama situasi yang lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu maju salah, mundur salah, belok kanan, belok kiri, nggak ada yang benar. Lu selalu di posisi salah, sedangkan seharusnya lu adalah orang paling benar. Iya, betul. Harusnya. Karena lu korban. Harusnya semua orang percaya dulu sama korban. Iya. Sampai terbukti sebaliknya. Iya. Kan itu kan si yang dipegang seharusnya gitu. Seperti itu gitu. Tapi tadi ngebahas masalah etik beneran ngedorong dua kata lu tadi, zero trust. Zero trust. Orang yang paling aman buat lu aduin, bahkan udah masuk di sistem, itu masih bisa Salah. bisa lu percaya gitu loh. Iya. Itu parah sih ya.
Coba ya itu. Kalau ngeliat review gue di Letterboxd juga, gue juga ngisinya gitu kayak film ini tuh bener-bener ngedepanin banget seberapa fuck up-nya kondisi pelaporan kita, kondisi birokrasi kita. Begitu itu tentang pelecehan seksual. Iya, masih dianggap mungkin sebelah mata kali ya. Dan mungkin kalau sorry ya belum masuk scene favorit lu, cuman gue bahas dikit. Di film ini juga ngangkat-ngangkat dikit masalah pelecehan seksual terhadap cowok juga. Iya. Oh iya. Seperti yang kita tahu terhadap cewek aja sesulit itu gitu, masalah pelecehan seksual gitu. Apalagi terhadap cowok gitu. Di sini kita bisa ngeliat Tarik tuh, ya dia nggak bisa ngomong apa-apa karena stigmanya, ya lu cowok kenapa lu nggak ngelawan? Iya. Bahkan awalnya dia tertuduh juga. Iya. Tertuduh sebagai pelaku gitu. Oke, scene favorit lo? Favorit gue support ibunya. Oh iya. Oh itu tuh gue notice tuh warnanya baru lebih vibrant ketika sama ibunya di tempat bunga. Iya. Karena akhirnya ketemu warna yang lebih hidup ya. Ketemu bunga, ketemu tanaman yang lebih nyala gitu. Ya, kenapa lu suka? Gue suka karena ya kita apa ya? Sepakat kalau misalkan ibu adalah tempat pulang yang paling benar gitu. Paling aman. Di saat orang tuh bapak lu ngomel-ngomel segala macam, bahkan nuduh anaknya salah juga, nyalah-nyalain anaknya, ibu itu kayak yang paling kenal kita. Terus di situ tuh ngasih support emosinya gila banget. Anaknya tuh yang kayak di tipikal orang kalau misalnya lagi ada masalah ditanya kenapa pasti langsung kejar kan. Iya. Itu tuh bagus banget aja, ibunya tuh peka gitu. Ya, lu pasti lagi ada masalah, ayo cerita sama gue bantuin gitu. Dan ibunya kan ngomong apa? Gue kenal, itu tanda lahir lu gitu kan. Iya. Seorang yang paling kenal kita ibu lah. Itu scene favorit gue. Scene favorit lo ya. Itu bagian itu tuh menurut gue satu part yang paling menenangkan. Iya. Itu di antara itu semua film. Tegangan, ketakutan dan lain-lain tuh kayak napas tuh di situ tuh. Napas. Karena happy film ini mungkin cuman kayak 15 menit 10 menit. Apanya? Happy di film. Film di awal doang. Di awal doang. Menang gitu-gitu. Itu bahkan itu jarang banget bahas ini ending. Kita jarang banget bahas padahal ini cukup penting nih ya. Penting. Ending film ini tuh sangat menggambarkan kayak gimana itu tadi, gimana balik lagi ke powerlessnya mereka. Kayak kata-katanya tuh bagus banget, kayak kita nggak punya bukti, kita cuma punya cerita. Iya. Itu. Iya. Itu benar-benar itu gila ya karena dan bikin lebih depresi tuh ini tuh sangat memungkinkan kejadian di dunia nyata, bahkan sudah terjadi tapi nggak viral aja, kita nggak tahu gitu. Iya, bahkan orang takut buat pick up juga korbannya. Iya. Emang semenyedihkan itulah ya. Dan gue ngerasa kayak bapak ini perlu apa ya? Kayak agak dicaci maki dikit gitu. Iya. Karena gue bisa ngebahas itu. Gue juga bisa ngebahas. Apa? Tapi nanti. Oke. Boleh deh. Kalau lu membahas yang bapaknya itu, gue juga ada. Enggak, ini bakal bahas tahu bapaknya gitu dan secara full. Oke, mungkin gue pendek nih bahas bapaknya. To be fair ya, sudut pandang bapaknya di sini, bapaknya tuh ya laki-laki dari keluarga miskin. Mereka tuh keluarga miskin gitu. Dari aman. Bahkan juga nggak tahu profesi bapaknya apa. Makanya kan. Nah, yang ada di otak bapaknya adalah yang penting lu ke depannya masih bisa kuliah, aman dulu, makan lu nggak ada aneh-aneh deh. Iya. Itu untuk fair-fairan ya, walaupun kita melihat si bapaknya sangat brengsek di sini, tapi kita bisa melihat sosok dia sebagai kepala keluarga tuh dia pengennya berusaha menjaga anaknya. Kita tuh orang susah, lu jangan main-main sama orang kaya kayak gitu loh. Dan itu yang terjadi di dunia nyata. Kayak banyak orang yang mereka tuh sebenarnya tahu mereka di posisi yang benar, tapi mereka terlalu takut karena mereka tahu mereka nggak punya powernya. Iya. Tuh. Itu ya. Ya bapak juga terkesan pengen jaga anaknya, cuman gak ya tadi sih pengen hidupnya ya udah aman dulu aja sebentar gitu. Jadinya malah anaknya disalah-salahin yang dimana anaknya adalah korban. Yang harusnya benar. Iya harusnya benar gitu loh. Tapi malah jadi salah di depan mata orang tuanya sendiri menurut gue. Makanya tadi gue kasih kayak itu gue scene paling gue suka ibunya tadi pas dibawa cabut itu. Ibu yang ngomong, udah lu gak usah pedulin bapak lu. Oke. Tapi gue penasaran kan kita kan tadi lu bilang secara lu ya bos, lu dari audio menurut lu bagus, menurut gue secara visual bagus. Lu suka scene yang menghangatkan tadi. Plus minus film ini.
Dan diakhiri gini deh. Kita start ngomong plus minus terus kita ngasih rating di akhirnya. Oke. Dari ini gue kayak agak panjang jadi kayak antara kalian dulu deh. Gue dulu kayak gue singkat deh. Dulu dan. Plusnya tadi, film ini berhasil ngedeliver semua perasaan nggak enak secara hampir sempurna. Oke banget gitu, gue suka. Kurangannya apa ya kekurangan film ini tuh? Gue belum nemu, mungkin nanti bisa nyusul. Oke. Rating terakhir gak sih? Apa sekarang? Per orang. Mungkin gue akan kasih rating di 3,7. Oke. 3,7, 1 dari 5. Gua kelebihan film ini yaitu mirip sih sebenarnya. Delivernya tuh sampai berhasil ke kita untuk segala hal. Tapi yang perlu diapresiasi lebih adalah walaupun ini dibuat nggak nyaman, tapi kita dibuat tetap nyaman untuk menyelesaikan filmnya. Itu. Oh iya. Itu yang ngebuat gue kayak, kan ada film yang sangat unsettling seperti Uncut Gems. Uncut Gems tuh gue nggak bisa sekali duduk nontonnya. Jujur gue sebenarnya ini tuh pengen kayak gue stop terus habis itu gue ngapain dulu gitu. Biar lupa dulu. Buat gue berat soal nonton film ini. Dulu. Buat gue berat. Tapi fotokopier nih secara nggak sadar ya, nggak tahu kalian ngerasain sama apa nggak. Cuman secara nggak sadar ngebuat kalian, aduh gue nggak mau entar deh, pengen ya udah selesai, gue pengen lihat endingnya, gue pengen lihat keadilan dan selesai. Iya. Itu yang ngebuat lebih banget di film ini menurut gue. Terus kalau dari segi kekurangan ya, gue berharapnya kekurangan apa ini lebih banyak ngambil sudut pandang dari ini, dari cewek, bukan dari cewek sih, gimana ya, dari cara mikir ceweknya. Karena kalau ya sadar nggak sadar kita di film ini tuh banyak banget ngambil yang ini, masuk dari pihak visor, pihak apa ya, bukan pihak cewek, bukan pihak cowok, gimana ngomongnya ya, stereotip yang ada gitu, kayak ya kenapa nggak ngomong apa segala macam kayak gitu. Iya. Gue berharapnya lebih banyak sudut pandang korbannya tuh lebih di apa ya, dibuat lebih tebal, dibuat lebih realistis lagi gitu. Karena di sini banyak banget yang ya karena film sih dibuat kayak ya dia masih bisa A B C D E F G gitulah. Iya. Itu mungkin, cuman itu minor menurut gua. Untuk rating, oke, disclaimer dulu, ini gua rating pure filmnya tanpa melihat siapa yang menulis, tanpa melihat siapa yang menulis lah di sini kalau kasusnya, karena tadi kita tahu co-writernya itu si Henricus Pria itu pelecehan seksual ya. Ini di luar itu gitu. Gue ngasih 4,5. 4,5. Oke, sih emang buat film ini 4,5. Kalau lu terakhir tuh sih. Kalau gue akan start dari rating gue dulu. Boleh. Rating gue naruh di Letterboxd 3,5. Oke. Gue naruh di 3,5 karena apa? Karena satu, ini unsettling. Tapi bukan masalah unsettlingnya, karena gue pun seingat gue ngasih rating 4 buat Uncut Gems. Iya. Karena emang bagus. Iya. Dan kenapa gue ngasih 3,5 di sini? Karena ketika gue coba cari tahu kenapa sih menurut gue ini unsettling dan kayak apa ya, tidak bisa gue normalkan lah. Si ini kita oke, secara visual bagus, secara audio oke, mantap semuanya. Oke. Good job Regas. Tapi menurut gue di sini yang masih agak kurang adalah bagaimana film ini tuh kurangnya memberikan peran wanita dalam pembuatan naskahnya. Itu yang berusaha gue ngomongin tadi ya. Sorry. Akhirnya apa? Gue nggak tahu ya. Karena ini jadinya jadi kayak pisau mata dua. Di film ini kalau lu sadar, ini film yang sangat patriarkis banget. Bapaknya yang memaksa. Pihak sekolah, pihak kampus yang memaksa, di mana ketuanya semuanya laki-laki. Rama pelaku laki-laki, dan itu Amin juga pelaku juga sih, bagian dari pelaku. Amin juga pelaku dan dia laki-laki. Semuanya memberikan kekuatannya kepada laki-laki. Memang yang terjadi di dunia nyata seperti itu. Banyaknya menyebalkan sekali. Dan kenapa gue bakal ngomongin soal patriarkis? Efeknya adalah
ini satu hal yang membuat gue bener nggak nyaman nontonnya adalah betapa banyaknya scene-scene yang ngasih lihat apa ya, menunjukkan secara eksplisit dan menurut gue agak unnecessary gitu. Kayak contohnya nih, gue bakal ngambil 2 contoh. Satu scene yang si Aminnya ya, Amin kan? Yang Amin, yang tukang fotokopi. Yang dia punya harddisk isinya foto-foto cewek-cewek yang di kampus. Jepang bawah laci tuh. Itu tuh banyak sekali scene yang dikasih lihat ceweknya. Cewek A, cewek B, cewek C, cewek D. Gitu. Menurut gue tidak perlu sebanyak itu. Itu satu. Scene kedua adalah ketika yang difoto di dalam mobil. Oke. Menurut gua kita sudah tahu kok terjadi di mobil. Iya. Memberikan satu karakter aja menurut gua sudah cukup untuk menggambarkan kayak anjing banget si Rama ini brengsek emang. Gitu loh. Itu bahkan mungkin dikasihnya hint doang. Iya, harusnya bisa. Tidak harus menunjukkan secara gamblang dan banyak. Gamblang dan banyak yang bikin apa ya? Tidak nyaman buat gue tuh banyaknya. Dan itu tuh yang bikin gue amat-amat tidak nyaman nonton film ini. Fetishizations orang-orang yang menyimpan file digital non konsensual orang lain. Dan itu adalah hal-hal yang dilakukan orang-orang dengan ideologi patriarkis dan yang biasa dilakukan laki-laki. Gitu. Itu dia. Plus ditambah menurut gue secara naratif film ini tuh lebih banyak kita ngasih lihat bagaimana si Sur ini mencari tahu trailer terus. Kalau memang yang ingin diangkat adalah masalah si Suryani menjadi seorang korban pelecehan seksual, menurut gue perlu ada penggambaran yang lebih banyak terkait bagaimana Sur memproses itu semua. Itu yang berusaha gue omongin tadi. Bagaimana dia gimana ya? Secara emosinya, secara mentalnya bagaimana? Apakah behaviornya jadi hilang karena otoritas terhadap badannya hilang sejak dia menjadi korban? Hal-hal itu tidak ditampakkan. Kita cuma ngelihat si Sur nih, ya udah, ini siapa ya pelakunya? Sedangkan menjadi seorang korban kekerasan seksual itu tuh nggak serta-merta lu jadi tiba-tiba jadi detektif aja. Banyak perasaan. Lebih banyak perasaan lu yang terkuras dibanding fisik lu. Gitu loh. Lu kehilangan hak atas diri lu sendiri yang seharusnya. Itu yang paling parah sih. Itu kan apa ya? Kasus kekerasan seksual itu kan ketika lu kehilangan hak otoritas badan lu. Ketika lu nggak mau, tapi orang mengambil alih hak itu dari elu. Dan itu yang menyebabkan banyak orang yang korban-korban itu tuh jadi nggak pede, jadi ada yang tremor, ada yang trauma parah dan segala macam. Dan bagian ini tuh kurang ditunjukin gitu. Yang ditunjukin adalah hal-hal yang menurut gue ya, yang ditunjukin lebih ke arah maskulinitas si Sur untuk menjadi hero, menjadi heroik. Itu aja kenapa akhirnya terakhir gue merasanya itu kok sangat laki-laki, karena karakter Sur di sini memang dibuat sangat maskulin sih kalau dipikir-pikir ya. Iya, didorong untuk menjadi maskulin dan lu harus urus gitu loh. Sedangkan kan yang lu urus nggak cuma harus kasus ya, tapi well-being lu juga. Gitu loh. Itu yang mengganjal lah di gua secara naratif ya. Karena secara visual, secara teknis, promo mungkin ya juga bagus banget gitu. Tapi secara naratif tuh kalau misalkan menurut gue mungkin akan berubah cukup banyak filmnya kalau misalkan menambah sudut pandang perempuan ketika menulis film ini. Dan itu juga mungkin akan lebih mantep, ngerti gak sih lo? Ini tuh film udah mantep, cuma akan jauh lebih mantep dan lebih impactful kalau ada sudut pandang wanita. Dan karena mungkin di sini juga korbannya kan wanita ya.
yang mungkin cukup wasted potensial menurut gue ya. Itu kan ada yang orang ini juga, orang teater yang cewek, siapa tuh yang rambutnya iya yang ketuanya yang cewek. Iya. Yang sama Rama terus. Aduh lupa gue namanya. Iya yang ketua teater kan. Sutradara. Iya, sutradara gue juga lupa namanya. Pokoknya si sutradara cewek ini. Maksudnya kan kita bisa melihat di awalnya peran dia sebenarnya penting gitu. Tapi dari mulai ke tengah tuh kayak dia mulai hilang gitu loh perannya. Kayak dia cuman sedikit-sedikit dia ngebantu apa segala macam gitu. Nganterin tapi kita kurang dikasih ayo bahkan sesama wanita ayo kita ini loh kita usut gitu sampai tuntas, ayo loh kita selesaikan masalah ini gitu. Kurang dibuat lebih apa ya, nunjukin kalau kita bisa sebenarnya. Ya kalau dari yang dia berusaha cek CCTV, karena kan itu awalnya bukan masalah pelecehan seksual kalau lu inget. Memang belum terungkap ya. Iya, itu kan bukan masalah pelecehan seksual pas dibantu di awal maboknya juga. Tapi masalah maboknya, masalah beasiswa dan segala macam gitu. Bukan masalah pelecehan seksual, karena masalah pelecehan seksualnya itu baru ada di tengah film. Pas fotokopi punggung sendiri. Pas dia fotokopi dia baru sadar kayak ini punya gua. Itu makanya, dan setelah itu kan peran si direkturnya ini kan hilang kan. Iya. Gitu. Ada terakhir muncul mukul si Rama. Iya, mukul. Mampus, langsung jadi udang aing. Gue nonton langsung jadi udang. Gue pas nonton tuh beneran kayak mampus. Gue beneran teriak kayak gitu di rumah. Gue masih nggak puas. Cukup memuaskan gitu loh. Buat gue itu malah nggak puas gitu loh. Karena nggak menyelesaikan masalah. Karena yang gue lihat di situ, yaudah itu kayak itu doang ganjaran dia gitu loh. Iya. Dengan power mirisnya dengan power sebesar dia. Kan misalnya saudaranya perannya cukup hilang, mungkin emang di story filmnya juga lagi ngurusin mau ke Kyoto kan. Mungkin emang lagi sibuk-sibuk kayak juga gitu loh, makanya dia hilang. Kalau mau bahas film lain dikit-dikit ya, gua ada film sejenis lokal juga. Itu ada Dirnatan Salma. Dirnatan Thank You Salma. Nah itu tema filmnya, walaupun kalau sebelumnya mungkin lu pernah nonton Dirnatan yang lain, itu mungkin temanya romance kan. Tapi di film itu tuh juga ngebahas pelecehan seksual, dan menurut gua deliver dia cukup baik dan lebih relate sama kondisi kita gitu. Karena mungkin kalau kita ngomongin tadi secara audio visual mungkin dia tidak seartistik sinema ini gitu. Cuman masalah relate, dia tuh jauh lebih relate, dan setnya juga sama-sama di kampus. Mungkin lain kali bisa kita bahas. Oke. Itu sih, itu alasan tadi ya. Itu alasan gue panjang banget. Iya. Kenapa gue naruh 3,5? Jadi valid kenapa 3,5? Iya, itu sih. Gue cukup menyayangkan gitu loh, karena ini eksekusinya udah bagus gitu. Gue akan stick di 4,5. Oh sama, sorry gue tambahin lagi. Karena kenapa tadi gue juga bilang bahwa perlu menambahkan sosok wanita perempuan di situ, karena membuat film dengan gini, lu sebagai director perlu bertanggung jawab atas apa yang lu buat. Iya. Itu nggak harus director, semua seniman harus bertanggung jawab atas apa yang dia buat, karyanya. Apapun yang mau dibicarakan lu harus mempertanggungjawabkan itu, apapun yang terjadi. Gitu kan. Ketika lu membuat karya yang mengangkat isu-isu yang berat, lu harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Apakah resonate sama orang-orang yang punya masalah yang sama? Apalagi dia membawa kasus pelecehan seksual yang cukup sensitif dan kurang bisa didengar lah, sama gak banyak dapat spotlight. Sama lagi masyarakat Indonesia tuh masih merasa itu tuh hal tabu. Ya gitu. Dan dengan begitu ya bener, kalau lu ngomongin soal ini ya silahkan bawa orang yang mungkin punya hak. Kita lagi ngomongin cewek loh. Iya. Masukin lah cewek. Kenapa gak cewek gitu loh. Yang bantulah cewek yang nulis gitu loh. Ya gak harus 100%, cuma setidaknya ada tandemannya gitu. Iya. Kita buat bahan diskusi dulu mungkin betul, gitu loh. Betul. Biar untuk kita tahu lebih paham POV cewek itu gimana gitu loh. Ngegodok ceritanya, ngegodok karakternya, pembawaannya mau gimana, apa aja yang mau ditampilkan. Iya. Perasaannya seperti apa. Iya itu. Kayak gitu. Itu sih. Udah capek. Ya, berat. Emang berat banget. Nonton dan bahasnya berat emang film ini. Gue mau ketawa-tawa juga kayak nggak pas gitu. Iya, karena ini
isu penting banget. Isu penting banget. Yang perlu Iya. diketahui itulah Ramanya. Henricus-nya. Oh si Enrico ya. Henricus Pria tuh. Kalau konteksnya film si Ramanya kayak mampus Iya. lu nyet gitu. Itu red dari gua, red dari kalian juga udah. Udah. Ya udah deh. Enggak, sorry gua mau nanya. Kenapa lu taruh di 37? Oh ini gue dapet. Apa? Filmnya terlalu bagus. Hmm. Buat penyampaian tadi kan di levelnya kan. Walhasil di gue itu capek banget nonton. Oh. Udah dong gitu. Gampang dong Cepet. 37 kalau kayak gitu. Iya. Tapi kan dia nggak nyaman, bentuk wajar. ketidaknyamanan gue, preferensi jadinya. Preferensi Tapi kan aja. Tujuan direktur emang membuat lu tidak nyaman karena memang film yang Ya mengangkat kan tadi gue pelecehan seksual bilang harusnya. jadinya pisau dua mata. Kelebihan sekaligus kekurangan. Iya, kebetulan di Doi Iya. namanya di kekurangan. Karena dia cepat selesai. Selesaikanlah film ini karena Gua paham dia 3,5 tapi gua nggak paham lu 37 dengan alasan itu gitu sih sebenarnya. ya udah. Preferensi aja. Preferensi Preferensi aja. aja, iya. Preferensi aja. Karena emang capek banget aja nonton film ini Iya, tuh. iya. Dan gue kayak nonton yang ketiga deh. Gua kedua. Yang ketiga kalau Damn. nggak Kali gua. Damn, gue nonton pertama. I kinda brave that I'm gonna say that I'm kinda traumatized. Dulu I'm gue really nonton pas baru traumatized with keluar. Ah. Terus nonton waktu itu nobar sama teman-teman gue kalau nggak salah. Haha. Habis itu buat syuting ini kayak ya udahlah gitu. Capek banget. Gua nonton pas baru keluar. Iya. Cuman pas dulu 2021 gua film itu baru keluar, gua nontonnya tuh kayak nonton popcorn movie, ngerti gak sih lu, sambil main HP sambil kayak gitu. Karena nggak belum relate. Bukan. Jangan Belum. sampai, jangan sampai. Sorry, Cuma amit, kita amit. belum- Apa ya? Apa ya? Belum begitu memahami. Gue nggak tahu, gue nggak baca sinopsis yang ngebuat gue nonton film itu gara-gara gue ngelihat ada klip di TikTok apa dia tuh lagi ini berantem, klip yang lagi berantem sama bokap yang awal-awal itu. Oh. Nah gue tuh kan saat itu masih tertariknya sama film-film yang punya hubungan orang tua dan anak. Oh, Nah, lu gue kira nonton, nganggapnya itu. gue awalnya menganggap film ini itu gitu saat itu gitu gara-gara klip itu ternyata tentang jauh. pelecehan seksual, ternyata kayak saat itu gue nonton sih bagus, cuman belum yang gue nontonnya karena belum fokus sih kali ya saat itu, Dan jadi belum sedepresif itu gitu. Nggak nangkap semua apa Belum yang nangkep, deliver. iya. Iya. Dan masih kayak nonton sekedar gitu. Kalau ini sekarang gue nontonnya bener-bener kayak Detail. gue nonton fokus pakai earphone lagi, terus kayak Kena lo ya. Ya, berat. itu bener-bener kayak di otak gue itu lagi nonton pun pas ending apa lagi lempar kertas langsung kayak setengah deserve gitu. Ya Oke sudah, sih. kita sampai sini saja. Oke, ya. Kalau ada mau nambahin juga silahkan komen di sosial media kita. Oh, Dengan- bentar, gue mau nambahin satu Apa? pesan. Betul. Ingat guys, kalau ada kasus pelecehan seksual, percayalah korban sampai terbukti sebaliknya. Ya. Gitu. Ya betul. Dan kalian yang korban cerita walaupun kecil ke orang terdekat kalian dulu. Paling satu kalian dulu lah, paling nggak ada yang tahu, bukan kalian doang gitu. Cari bantuan karena kalian berhak untuk mendapatkan keadilan. Betul. Guys. Walaupun kasusnya sudah 10, 15, 20 tahun yang lalu, Tapi efeknya masih berasa sampai sekarang sekarang. kalian gitu. masih inget cerita. Ceritain. Atau kalau misalnya nggak bisa cerita ke ring satu lu karena nggak percaya, lu bisa ke tenaga profesional. Ya. Ada hotline hotline juga ya. biasanya. Ada hotline apa namanya, layanan namanya. Apa? Nggak tahu sih nama hotline-nya. Gue juga nggak tahu. Kalian kalau kalian searching di Google itu, gue pernah coba. Sorry, HP gue mana ya? Ini HP-mu di sini loh. Oh ya. Soalnya kalau kalian searching di Google misalnya pelecehan seksual gitu, itu langsung ada tulisan gede. Gue ingetnya dia tuh hotline-nya masuk ke Komnas Perempuan itu. Komnas Perempuan. Nah ini dia. Apa 129 ini pengaduan masyarakat. Oh ini bukan dari hotline perempuan, cuman ke Komnas Perempuan itu juga bisa. Terus ada yang apa 129 ini jadi Kemen PPA. Ini Kemen PPA tuh Nggak tahu. laku Menteri PPWA. Apa ya PPWA? Ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bro, ya basically Komnas Perempuan juga Iya. berarti sama. Iya. Ya itu. Ya, Kalian intinya bisa ke- seek help, Iya. seek justice for Iya. yourself. Iya. That's it. Karena lu dapat keadilan, udah sampai sini aja. Ya, itu aja. Ini kayaknya closing gak bisa seceria kemarin coy. Ini berat sih. Capek gila. Iya. Ya tapi tonton guys, filmnya bagus kok. Layak. Bagus, Buat kan? tonton buat kalian. Hmm. Apa ya?
bisa buat bahan pembelajaran, bisa buat bahan pembelajaran kalau misalkan kalian korban, bisa juga jadi bahan pembelajaran buat kalian diri sendiri setidaknya buat milih-milih teman dan lain-lain, terutama buat orang-orang yang baru bergaul. Baru mulai bergaul tuh lu penting buat pilih-pilih temen gitu loh. Karena hati-hati banget kayak gini kan, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan ke siapapun gitu loh. Jadi sampai sini aja, jangan lupa follow kita di semua sosmed kita, namanya Anamorfilm. @Anamorfilm. Dan terakhir, bagi kalian pelaku, I hope you rot in hell, bro. Fuck you. Amin. Swear God. Thank you. Bye.